Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, setelah kita berdoa, kita langsung saja absen terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu. Oke, Ahmad Damyati, Fadlan, Yogi, Yulianti, Yusnia. Oke, ada semua berarti ya. Oke. Karena hadir semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita langkah lebih baiknya memflashback ya, ataupun mengulang materi minggu kemarin. Kita mengulang materi minggu kemarin, ya. Oke, di sini ada yang masih mengetahui kita kemarin masih membahas tentang apa sih? Oke, silakan berdiri. Siapa? Peri. Oke, silakan Peri. Oke. Ya, kemarin kita silahkan. Benar ya, kemarin kita membahas mengenai kedatangan Jepang di Indonesia yang terjadi pada tahun kedatangan Jepang itu tahun 1942. Banyak kebijakan-kebijakan Jepang yang akhirnya sangat kontra ataupun bertolak belakang dengan kebudayaan kita, yang akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah perlawanan yang ada di daerah kita. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu lebih ke arah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, ada tujuan pembelajarannya. Sebelum kalian belajar mengenai respon kedatangan bangsa Jepang ke kita ataupun respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang, pertama kalian terlebih dahulu harus mengetahui ya, pertama peserta didik mampu mengidentifikasi peran rakyat Indonesia terhadap organisasi-organisasi bentukan Jepang dengan tepat. Terus peserta didik juga mampu menganalisis bentuk perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang di Indonesia dengan teliti. Terus peserta didik mampu menyajikan bentuk cerita bergambar mengenai tokoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang dengan percaya diri. Nah, pada pertemuan kali ini nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat cerita bergambar mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kependudukan Jepang. Oke, selanjutnya ini apa? Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Ya, atau cerita bergambar ya. Apakah kalian di sini pernah membuat cerita bergambar? Ada yang pernah membuat cerita bergambar? Oke, nanti kalian Ibu tugaskan untuk membuat cerita bergambar. Di sini ada masa kependudukan Jepang. Contohnya seperti ini. Jadi di sini itu kalian lebih menceritakan tentang peristiwa pendudukan Jepang. Nanti Ibu akan membuatkan sebuah tema yang akan kalian buat menjadi sebuah cerita bergambar. Sutra itu adalah organisasi bentukan Jepang yang dimana tujuannya itu untuk ini, memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Kotaknya itu terdiri dari 4 serangkai, harus diingat-ingat. Pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara, yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur. Oke, perlawanan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang pertama ada Kiai Haji Jenal Mustopa yang ada di Singapana, Tasikmalaya. Yang kedua ada Tengku Abdul Jalil, yaitu perlawanan di Aceh. Yang ketiga ini ada siapa? Ya, Supriyadi. Ini siapa, Koboy? Mayor dan Mogot ya, Mayor dan Mogot. Ini peristiwa ini sangat terkenal di wilayah kita ya, khususnya di wilayah Tangerang adanya peristiwa Lengkong. Oke, kelompok 1 tentang Kiai Haji Jenal Mustopa, ya kan? Kelompok 2 tentang Supriyadi, kelompok 3 tentang Mayor dan Mogot, kelompok 4 tentang Tengku Hamid, kelompok 5 tentang Kiai Haji Samaun. Pertama, Ibu memiliki LKPD.
Nah, di sini kalian tulis nama kelompok kalian. Oke, paham? Nama kelompok kalian. Yang kedua, kalian baca apa sih aturannya, gitu kan? Dan yang ketiga, kalian isi. Pertama, deskripsikan desain proyek yang telah kalian rancang. Oke, berarti untuk pertemuan sekarang kalian hanya sebatas merancang saja. Paham ya? Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Ini. Jadi nggak hanya satu sumber dari Kompas, tapi harus ada 3 sumber misalkan. Jadi kalian tuh bisa ada perbandingan sejarahnya kayak gimana. Jadi enak kalian. Misal internet, misalkan internetnya kamu membuat rancangannya, misalkan alurnya mau kayak gimana. Itu kan biasanya kamu itu pertama itu pasti ngumpulin peristiwa sejarahnya dulu dong, ya kan? Kamu ngambil peristiwa sejarahnya dari mana? Wikipedia sama Aceh Tribun. Nah, tulis di situ. Berarti pertemuan kali ini kita akhiri ya, menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Tadi kita belajar mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia. Lebih tepatnya ke arah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, Dam, silakan, Dam. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang diakibatkan karena tidak mencari Jepang yang melakukan pendudukan Indonesia, maka dari itu muncul sebuah perlawanan yang terjadi di Indonesia terhadap pendudukan Jepang, salah satunya perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa yang tidak setuju dengan aturan Jepang dari Oke, perlawanan ataupun tidak sesuai dengan budaya di kita. Maka dari itulah banyak muncul perlawanan-perlawanan daerah yang ada di kita. Mulai dari perlawanan Singaparna ataupun kayak Jana Mustafa sampai bahkan ada perlawanan di wilayah Tangerang ataupun perlawanan dan Mogot kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita presentasi hasil proyek kalian, yaitu cerita bergambar berupa peristiwa sejarah masa kependudukan Jepang. Oke, terima kasih anak ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Oke, ketemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Di sini kita masih membahas materi yang sama. Sebelum kita membahas materi pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Suherni sakit. Oke. Terus Supardi izin. Oke. Sebelum kita membahas materi, kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang sebelumnya ya. Ketika kalian belajar minggu kemarin. Oke, kemarin kita membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masih ingat gak sih respon bangsa Indonesia terhadap kependudukan Jepang itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, silakan siapa? Oke, silakan. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang ada yang bersifat kooperatif. Hal ini terbukti dengan adanya organisasi bentukan Jepang seperti Sutra, tetapi ada juga yang melakukan perlawanan. Diakibatkan oleh kebijakan yang dianggap menyimpang, semisal perlawanan peta di Blitar dan perlawanan rakyat keamanan di Tasik. Oke, ya benar. Oke, kasih tepuk tangannya dong untuk Saskia. Oke, masa pendudukan Jepang di kita memiliki banyak sekali kebijakan, mulai dari awalnya respon kita baik terhadap masa pendudukan Jepang di kita. Munculnya berbagai perlawanan di kita, nanti akan ada perlawanan peta di Blitar dan lain sebagainya. Selanjutnya juga muncul berbagai macam respon dari masyarakat kita yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, misalkan salah satunya perlawanan Kiai Haji Jana Mustafa di Tasikmalaya. Kita kasih tangannya dong untuk kelompok 4 biar maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4 akan menceritakan tentang pahlawan Tuku Abdul Hamid Azwan. Assalamualaikum.
Halo semuanya, kali ini PEK bakal bahas tentang pahlawan Indonesia yaitu Pak Abdul Hamid Anwar. Tahu gak kalian siapa itu Pak Hamid? Tahu gak? Ada. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Aceh, guys. Beliau lahir pada 23 Oktober 1916 dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1996. Dia berjuang di bidang strategis yang dilihat dalam menyediakan logistik dan tokoh pejuang yang berjiwa pebisnis, politikus, serta tokoh pendiri Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, dia juga merupakan keturunan dari Ampon Malangkat atau Bir ke-8. Nah, dari pasangan itu, Sri Muhammad Ali Basyah dan Cuk Nyanyi Hajah Umi Paulum atau dikenal Cut Nyaku dari Muramta, Kota Banda Aceh. Saya mau bertanya, guys, ya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangannya untuk kalian semua. Oke, menurut kalian dengan adanya pembuatan cerita bergambar ini membuat peristiwa sejarah itu lebih mudah dipahami atau biasa saja atau bagaimana? Lebih mudah dipahami ya, karena mungkin kan biasanya kalau misalkan kalian membaca sebuah buku kan penuh tulisan ya, penuh tulisan kan, pusing ya, karena apalagi peristiwa sejarah atau buku sejarah kan tebal-tebal tuh. Nah, mungkin dengan adanya kisah cerita bergambar ini memudahkan kalian dalam membaca, ya, memudahkan kalian dalam membaca, memahami, literasi kalian juga mungkin akan lebih meningkat dengan adanya cerita bergambar ini. Benar tidak? Oke. Nah, di grup ada namanya evaluasi, itu bisa kalian isi evaluasinya. Ya, di grup Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi menggunakan Google Form. Jadi di grup kelas sudah ada, tinggal dibuka dan diisi ya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan. Apandi? Buat ini adalah pengembangan perang Indonesia terhadap pendudukan Jepang, salah satunya adanya berbagai macam perlawanan yang terjadi, misalnya perlawanan dari pemerintah Korea, perlawanan Blitar, jadi perlawanan Kuwait dan perlawanan lainnya yang diakibatkan karena kebijakan yang dianggap merugikan rakyat Indonesia. Oke, kasih tepuk tangannya dong untuk Avani. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana akhir pemerintahan Jepang di wilayah kita. Nah gitu. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan, Ibu simpulkan juga respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang itu terjadi banyaknya perlawanan seperti perlawanan kayak Jenderal Mustafa, Supriyadi, dan Mogot juga ada. Banyak tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Terkhususnya adalah Kiai Haji Jenderal Mustafa yang melakukan perlawanan terhadap Jepang pada saat itu. Nah, banyak tokoh-tokoh ini diakibatkan oleh banyaknya kebijakan Jepang yang tidak sesuai dengan corak ataupun. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu tegaskan lagi, kita akan mempelajari mengenai akhir pemerintahan Jepang di kita ataupun di Indonesia. Nanti kita akan membahas BPUPKI, PPKI dan lain sebagainya. Paham? Oke, terima kasih Bu akhiri. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kita Oke, silakan ketua kelas pimpin doa.
Oke, terima kasih ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan terus-menerus. Oke, terima kasih Bu. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.